Let me look at you. That's right, nice and slow. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah film kisah nyata lagi nih guys, dari seorang remaja berusia 17 tahun. Secara singkatnya, film ini menceritakan seorang gadis remaja yang mengalami tindakan penculikan dan pemerkosaan oleh seorang pria yang tidak dikenal. Namun orang-orang di sekitar bahkan polisi pun tidak mempercayai hal tersebut. Nah, seperti apakah kelanjutannya? Simak terus video ini, jangan kemana-mana, dan inilah dia. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1984. Seorang anak remaja berusia 17 tahun bernama Lisa yang bekerja di sebuah toko roti. Dalam kesehariannya, Lisa bekerja sampai larut malam, bahkan tidak jarang dia sampai di rumah jam 3 pagi. Saat dalam perjalanan pulang, Lisa sempat melihat sebuah mobil yang cukup mencurigakan, sampai dia pun ketakutan. Namun malam itu tidak ada sesuatu yang terjadi. Dalam buku hariannya, Lisa sering mencurahkan isi hatinya mengenai dirinya yang ingin pergi dari rumah karena sudah merasa lelah. Diketahui Lisa tinggal bersama neneknya dan kekasih sang nenek yang bernama Morris. Namun di rumah itu Lisa seperti seorang budak. Bahkan Morris yang sudah Lisa anggap seperti kakeknya sendiri pun justru pernah melakukan tanam paksa kepada Lisa. Keesokan harinya Lisa terlihat mendapat panggilan telepon dari sang adik yang bernama Lori. Di dalam perbincangannya, sang adik meminta Lisa untuk segera pindah dan tinggal bersama. Namun ibunya keberatan jika Lisa tinggal bersama mereka, dengan alasan agar dia membantu neneknya di sana. Setelah itu Lisa pun akan kembali berangkat bekerja. Dan karena hari ini Lisa menerima gaji, Morris yang berada di luar langsung menghampiri Lisa dan berkata agar menyerahkan gajinya kepada Morris. Di tempat kerjanya terlihat banyak pembeli yang datang hingga membuat Lisa kewalahan melayaninya. Dia juga dikenal seorang gadis yang cerdas dan ceria. Tidak heran jika para pembeli suka dengan cara Lisa memperlakukan mereka. Di malam harinya saat dalam perjalanan pulang, Lisa pun kembali berpapasan dengan mobil yang mencurigakan kemarin. Namun kali ini mobil tersebut mengikuti Lisa. Kemudian saat mobil itu berhenti di sebuah tempat yang gelap, tiba-tiba seorang pria muncul dan membawa Lisa masuk ke mobilnya lalu menanam paksanya. Setelah selesai menanam paksa Lisa, pria itu langsung menutup matanya dengan menggunakan sebuah kain berwarna merah dan membawa Lisa pergi dari sana. Akan tetapi melalui celah dari kain itu, Lisa sempat melihat dan mengingat semua rambu-rambu di jalan dan rute perjalanan kemana pria itu akan membawa. Dengan kecerdasannya, Lisa mengamati di sekeliling mobil. Dia mendapati tulisan Magnum di dashboard mobilnya. Bahkan dia juga sempat menghitung jumlah anak tangga yang berjumlah 22 ketika pria itu membawanya masuk ke apartemennya. Di dalam sana tanpa basa-basi, Lisa disuruh melepaskan pakaiannya tanpa sehelai benang pun. Setelah itu dia dibawa ke kamar mandi dan si pria itu memandikannya sambil diraba-raba. Lisa yang tidak bisa berbuat apapun langsung ditanam paksa lagi. Kegiatan itu dilakukan berulang kali. Lalu pria itu bertanya kepada Lisa, siapa namamu dan berapa umurmu? Lisa menjawab bahwa namanya adalah Carol dan umurnya 20 tahun. Sisi lain di kantor polisi, neneknya Lisa melaporkan bahwa dia kehilangan Lisa dan menduga bahwa Lisa kabur dari rumah. Atas laporan itu, polisi pun bergegas menuju rumah ibunya untuk mengecek Lisa. Di sana Lori mengatakan bahwa Lisa tidak mungkin kabur tanpa memberitahu dirinya.
Di tempat pria misterius itu, Lisa akan ditanam paksa lagi. Tapi berkat kecerdasannya, dia sedikit memuji pria itu dengan mengatakan bahwa dia adalah pria yang lembut dan tampan. Lisa meraba wajah si penculik itu agar dia mengetahui seperti apa ciri-ciri orang yang telah menculiknya. Polisi juga mulai mencari ke tempat kerjanya Lisa. Di sana bosnya mengatakan bahwa Lisa adalah seorang gadis yang pintar dan bertanggung jawab. Dia tidak percaya jika Lisa kabur dari rumah. Di apartemen saat pria itu melihat berita di televisi yang menyatakan hilangnya seorang gadis yang bernama Lisa berumur 17 tahun, tiba-tiba pria itu marah dan akan membunuh Lisa karena merasa dibohongi. Lagi-lagi, Lisa meyakinkan pria itu bahwa dirinya berumur 19 tahun dan bulan depan baru dia berumur 20 tahun. Sampai pria itu percaya dan langsung menanam paksanya lagi. Di momen itu Lisa kembali mengingat hari terakhir ia bertemu dengan adiknya sebelum mereka berpisah, di mana adiknya pun terlihat meminta agar Lisa tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun. Singkatnya, setelah si penculik itu selesai menanam paksa, Lisa pun mengatakan jika dirinya ingin buang hajat ke toilet. Penculik itu pun lalu mengantarkannya. Namun sesampainya di sana, Lisa meminta sedikit privasi dengan menyuruhnya untuk keluar. Setelah keluar, Lisa bergegas mengunci pintunya. Karena tidak menemukan celah untuk kabur, Lisa pun membuat beberapa jejak sidik jari di cermin. Mengingat properti di toilet itu untuk dijadikan barang bukti jika ia bisa selamat nanti. Lisa juga melihat logo sepatu milik si penculik untuk diingat. Karena sudah terlalu lama di toilet, pria itu pun akhirnya curiga dan mendobrak pintunya, di mana dia langsung menyeret Lisa keluar dan mengancam kalau dia tidak segan-segan akan membunuhnya jika berani berbuat macam-macam. Di malam harinya saat pria itu sedang tidur, Lisa mengendap-endap mengambil sebuah telepon. Namun sayang, aksinya itu diketahui oleh si penculik yang tiba-tiba terbangun dan mengancamnya. Lisa pun segera meminta maaf dan mengatakan kalau dia ingin menghubungi ayahnya yang sedang sakit. Karena dia adalah satu-satunya anak yang diandalkan. Padahal itu semua kebohongan agar dia tidak dibunuh. Di hari berikutnya, Lisa masih menyiapkan barang bukti berupa potongan dan jepitan rambut yang dijatuhkan ke lantai. Di waktu yang bersamaan, si penculik dikagetkan dengan sebuah berita yang menayangkan kepolisian sedang memburu pelaku penculikan. Sontak kabar berita tersebut membuat si penculik panik dan berniat menghabisi Lisa untuk menghilangkan jejak. Malam itu dengan mengendarai sebuah mobil, si penculik akhirnya membawa Lisa ke suatu tempat. Karena kehabisan bensin, mobil menepi sebentar di sebuah pom mini. Hal itu diambil kesempatan oleh Lisa untuk melarikan diri. Tapi semua itu sia-sia karena pintunya dikunci. Akhirnya Lisa memutuskan untuk meninggalkan jejak bukti lagi dengan menggigit jari agar berdarah, lalu menempelkan ke jok mobilnya. Singkatnya, Lisa pun dibawa ke tempat yang sepi, dan di tempat itu terdapat pohon yang besar. Awalnya pria itu mau membunuh Lisa, tapi karena Lisa memohon-mohon agar dirinya tidak dibunuh, akhirnya dia merasa tidak tega dan membiarkannya hidup. Akan tetapi sebelum memperbolehkan Lisa pergi, si penculik itu pun meminta agar Lisa diam dan menunggu sampai pria itu pergi dari sana. Setelah si penculik itu pergi, Lisa langsung membuka penutup matanya dan berlari pulang ke rumah. Namun hal itu sempat terlihat oleh si penculik lewat spion mobilnya. Seketika dia berubah pikiran dan langsung mengejarnya. Beruntung, aksinya itu terhenti dengan melihat mobil polisi yang sedang berpatroli. Singkat cerita, Lisa pun akhirnya sampai di rumah dan langsung menceritakan apa yang telah terjadi kepada dirinya. Namun mereka justru tidak percaya. Bahkan Boris berniat untuk memukulnya karena menganggap Lisa telah berbohong.
Kemudian si nenek menghubungi polisi dan meminta mereka agar menghentikan penyelidikan. Nenek juga berkata bahwa Lisa dalam keadaan baik-baik saja. Sick lies. I was right. And you even looked me in the eye. I just wanted you to know that Lisa finally showed. Lopez, Oh, hi, officer. is she okay? Oh, she's fine. Crazy story about being kidnapped. Nothing. Glad to hear she made it home okay. Namun polisi tersebut mengatakan bahwa mereka harus tetap membawa Lisa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sesuai prosedur yang ada. Karena merasa tidak ada pilihan lain, sang nenek pun akhirnya hanya berpesan kepada Lisa agar tidak mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang telah terjadi di rumah itu kepada polisi. Di keesokan harinya, Lisa dijemput dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun ketika Lisa menceritakan semua yang telah dialaminya, para polisi di sana menganggap bahwa Lisa telah berbohong. Lisa yang merasa pengaduan dirinya tidak dianggap oleh mereka pun hanya bisa menangis. Some story to get attention? Grandma says you're making this all up. Everything going on? Yeah, well, steps before we got to the top of the stair. I knew that I had to gather evidence, so... And yet, it's a very unusual thing for you to remember as anything during such a violent ordeal. So do you watch a lot of TV? Get to the bottom of what really happened. Yeah, I guess. I don't really understand why you're asking me this, though. Nobody believe me! Di tempat yang berbeda terlihat para anggota detektif yang sedang mengadakan rapat. Pembahasan rapat itu tentang kasus pembunuhan berantai yang semua korbannya adalah seorang wanita, di mana wanita-wanita itu dibunuh dalam keadaan mata yang ditutupi oleh kain berwarna merah serta tangan yang diikat. Namun karena tidak adanya bukti, serta minimnya informasi sehingga membuat polisi kesulitan menangkap pelakunya. Selesai rapat, seorang detektif yang bernama Larry dihampiri oleh seorang polwan yang sebelumnya sempat menginterogasi Lisa, di mana polwan itu menceritakan apa yang telah dialami oleh Lisa yang itu menurut dia tidak masuk akal, karena Lisa menceritakan dengan detail jejak bukti dan itu dalam keadaan mata yang ditutup. Penasaran dengan hal tersebut, sang detektif ingin bertemu langsung dengan Lisa. Di sana sang detektif meminta Lisa untuk menceritakan ulang tentang kejadian tersebut. Awalnya Lisa ragu karena takut dianggap pembohong lagi. Tapi setelah sang detektif membujuknya, dia pun akhirnya mau menceritakan. Lisa bercerita dengan sangat detail, mulai dari mobil penculik yang berwarna hitam dan memiliki jok berwarna merah. Ada tulisan Magnum di dashboard. Saat menaiki tangga terdapat karpet warna hijau dan 22 anak tangga. Ada sepatu kets yang berlogo kanguru di kamar mandinya. Ciri-ciri orangnya, dia memiliki kumis dan sedikit brewokan. Sang detektif seketika terdiam mengisyaratkan bahwa dirinya kagum dengan kecerdasan Lisa yang sangat detail menceritakan kejadian itu. Dan dia juga yakin bahwa yang dikatakan Lisa adalah kebenaran. Her level of detail was extraordinary. Detektif Larry berniat menghubungi pihak keluarga Lisa untuk meminta izin kalau dirinya akan melakukan hipnosis kepada Lisa. Sayangnya, Morris menolak hal tersebut dan malah meminta agar segera mengembalikan Lisa. Merasa ada yang janggal dengan perilaku keluarga Lisa, sang detektif pun kemudian bertanya kepada Lisa mengenai apa yang sebenarnya terjadi di keluarganya. Lisa pun akhirnya jujur dan menceritakan kalau selama ini Morris sering melecehkannya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi pun akhirnya menahan Morris dengan tuduhan melakukan pelecehan pada anak di bawah umur. Kemudian Lisa pun terlihat dipindahkan dari rumah neneknya ke rumah seorang polisi bernama Hannah dengan alasan keamanan. Beberapa hari kemudian di kantor polisi, sang detektif kembali meminta keterangan dari Lisa. Di sini Lisa berkata kalau dirinya sempat meninggalkan beberapa helai rambut di sana, serta mengoleskan darahnya di jok mobil si penculik itu. Mulai dari sinilah detektif Larry mulai merasa curiga jika orang yang menculik Lisa ada hubungannya dengan pelaku pembunuhan berantai yang sedang mereka selidiki. Singkat waktu, para polisi akhirnya melakukan uji lab pada pakaian milik Lisa. Alhasil mereka menemukan serat kain yang sama persis seperti yang sebelumnya mereka temukan di pakaian para korban pembunuhan berantai. Atas dasar hal tersebut, kini polisi mendapatkan titik terang pelaku yang selama ini mereka cari.
Lisa pun dijadikan saksi dan satu-satunya korban yang selamat. Tidak hanya itu, dengan kecerdasannya Lisa dijadikan petunjuk untuk menangkap pelaku pembunuh berantai yang meresahkan selama ini. Tidak membuang waktu lama, Detektif Larry pun akhirnya mengajak Lisa untuk menunjukkan tempat di mana dia disekap. Namun saat itu Lisa sempat merasa kalau dirinya tidak bisa mengingat apapun. Kemudian Lisa dibawa menggunakan mobil seperti saat dirinya diculik. Dia berhasil menemukan pohon di mana dia dibebaskan setelah dirinya disekap. Facing north. Right on slide. For 3 traffic lights. 3. We got all traffic lights. Yeah, turn left, turn left. Just stay right here. I want to be facing east. You're doing great. Hey! Off my blindfold. I saw. Detektif Larry kemudian bergegas menghubungi rekannya di kantor. Di sini polisi menyebarkan sketsa wajah si pelaku kepada seluruh anggotanya. Hari berikutnya, Detektif Charlie yang sedang berpatroli mencurigai sebuah mobil yang mirip dengan milik si pelaku. Dia pun turun dan menghampirinya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia beralasan ada perampokan bersenjata di ujung barat kota dan membawa kabur banyak perhiasan. Ciri-ciri mobil yang dipakai si perampok mirip dengan mobilmu. Tentu dong si pelaku tidak merasa kalau masalahnya adalah perampokan. Detektif Charlie akhirnya dipersilahkan untuk menggeledah mobil serta memoto pria tersebut. Okay. Yeah, no. Dari kejauhan, Detektif Charlie masih mengikutinya. Di sana juga dia meminta kepada rekannya yang berada di kantor untuk melacak plat nomor yang dipakai si pelaku. Dari sinilah baru diketahui identitas si pelaku bahwa dia bernama Bobby Joylong. Di kantor polisi, para detektif itu berhasil mengumpulkan 6 foto yang dicurigai kuat sebagai pelaku pembunuh berantai. Lisa yang berada di sana diminta untuk menunjuk siapa pelakunya. Dengan sangat yakin, Lisa akhirnya memilih salah satu foto yang mana foto itu benar, merupakan fotonya si Bobby. Karena sudah memiliki bukti yang cukup kuat, akhirnya para polisi dan detektif Larry pun bergegas menuju di mana Bobby berada, yang mana pada saat itu dia sedang membeli makanan yang tiba-tiba dikepung oleh para polisi. You are under arrest, Bobby Joylong. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Lisa, terdapat noda darah di jok mobilnya si penculik, yang mana noda darah itu miliknya Lisa yang sengaja ditinggalkannya. Ini semua sebagai bukti bahwa Lisa benar-benar diculik oleh si Bobby Joylong ini. Kemudian para polisi dan detektif mencari bukti lain di apartemennya Bobby. Mereka menemukan karpet berwarna hijau dan 22 anak tangga, jepitan rambut, sidik jari Lisa di cermin, dan sepatu cat berlogo kanguru, tepat seperti apa yang dikatakan oleh Lisa saat dia dimintai keterangan. Thank you. Di kantor polisi, Bobby hanya bisa pasrah ketika sang detektif memperlihatkan foto-foto korban yang berjumlah 10 orang wanita. Dia pun mengakui semua perbuatannya, dan entah kenapa dia menganggap Lisa ini berbeda dari korban-korban lainnya, sehingga dia melepaskan Lisa pada waktu itu. She was something special. She was different from the others. You know? Di keesokan harinya, Lisa yang sedang tidur di kantor polisi pun dibangunkan oleh detektif Larry. Dia mengatakan bahwa si pelaku sudah tertangkap. Lisa pun terkejut saat mengetahui bahwa yang menculiknya itu adalah seorang pembunuh berantai yang selama ini dicari oleh pihak kepolisian. Dia tidak menyangka bahwa dirinya masih diberi kesempatan untuk hidup. I shouldn't have lived. Why did I live?
Atas kecerdasan yang Lisa miliki dengan semua jejak bukti dan kesaksiannya, polisi berhasil meringkus Bobby Jolong dalam waktu 12 hari. Padahal kasus ini menjadi bulan-bulanan para polisi dan tidak mendapatkan titik terang. Sang detektif juga mengatakan bahwa Lisa adalah seorang pahlawan yang telah menghentikan dan menyelamatkan banyak nyawa. Kemudian setelah itu Lisa memberi kabar kepada keluarganya. Lori sang adik sangat mengkhawatirkan Lisa, tapi tidak dengan ibunya. Dia terlihat biasa saja. Sorry. No, not until you tell. Police station, talk to the detective. Hey, Lori. I mean, it really means a lot to me. Thank you for caring so much. Lisa pun akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama paman dan bibinya yang selama ini sangat menyayangi Lisa. Dia juga berterima kasih kepada detektif Larry yang mau mendengarkan saat orang lain tidak ada yang percaya dengannya. It's okay. We're gonna take Jim. Thank you. Thank you for believing me. We owe you everything. You haven't seen the last of me. I hope not. Dan di akhir film kita diperlihatkan Lisa yang sudah bahagia dengan kehidupannya berkat dukungan paman dan bibinya. Setelah dewasa, Lisa ditarik oleh kepolisian dan menjadi wakil kepala unit kejahatan seksual yang bertugas melindungi anak-anak dari predator pengeceritan. Dan Bobby Jolong pun dijatuhi hukuman mati. Mungkin ada yang bertanya kenapa Bobby Jolong ini melakukan hal sekeji itu dan apa motifnya. Nah, baiklah saya akan bahas di segmen ini. Bobby Jolong lahir pada tanggal 14 Oktober 1953 di Kenova, Virginia Barat, Amerika. Pada saat Bobby umur 2 tahun, orang tuanya bercerai dan sang ibu membawa Bobby pindah ke California. Untuk menyambung hidup, sang ibu bekerja di bartender dekat rumah mereka. Setiap malamnya sang ibu memakai baju yang seksi. Karena dia wanita yang terbilang cantik di daerah tersebut, banyak laki-laki yang tertarik kepadanya. Dia juga sering membawa laki-laki yang berbeda untuk tidur di rumahnya. Tidur di sini dalam artian tanda kutip ya guys. Ekonomi mereka yang pas-pasan membuat Bobby dan ibunya tinggal seranjang sampai Bobby beranjak dewasa. Nah, atas dasar hal tersebut yang membuat Bobby benci kepada ibunya. Ya bayangin aja saat tidur seranjang, ibunya pulang kerja dan membawa laki-laki yang berbeda-beda. Jelas hal itu akan merusak psikolog dia. Selain itu juga Bobby memiliki ekstra X kromosom yang dimana pada saat dia remaja, payudaranya tumbuh seperti wanita. Karena malu dan sering dibully, Bobby melakukan beberapa operasi untuk menghilangkan payudaranya. Pada usia 22 tahun Bobby menikah dengan Cynthia, yang merupakan teman SMA-nya. Dari hasil pernikahannya, Bobby dikaruniai 2 orang anak. 6 tahun kemudian mereka bercerai, dan Bobby memutuskan pindah ke Tampa, Florida seorang diri. Nah, di sini tidak dijelaskan ya guys secara rinci alasan perceraian tersebut. Masa lalu yang kelam sangat berpengaruh dalam terbentuknya karakter seseorang. Sejak kecil Bobby dihadapkan dengan situasi yang membuat psikolog dia terganggu. Di sekolah, dia mendapatkan cacian, ejekan, bulian dari temannya. Setelah menikah, ada konflik rumah tangga yang mengharuskan Bobby untuk berpisah. Atas dasar hal tersebut membuatnya menjadi monster yang kejam.
Singkatnya, pada tahun 1984, Bobby mulai melampiaskan sakit hatinya dengan menculik dan memperkoas serta membunuh korban-korbannya, yang notabene para korban ini sebagai pekerja malam. Tidak hanya pekerja malam, Bobby juga mencari target korban yang memiliki latar belakang dari keluarga yang rapuh. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan korban terakhir, yaitu Lisa McVey. Kenapa Bobby mengincar Lisa? Padahal Lisa bukanlah seorang pekerja malam, karena menurut pengintaian dia, Lisa merupakan dari keluarga yang broken home. Orang tua Lisa bercerai, ibunya pecandu alkohol, sehingga Lisa dititipkan kepada saudaranya. Nah, di tempat saudaranya ini, Lisa diperlakukan tidak baik juga oleh mereka. Maka dari itu, Bobby memanfaatkan situasi tersebut. Tapi sial, kali ini Bobby salah memilih korban. Lisa merupakan wanita cerdas yang berhasil selamat dari sang pembunuh berantai, sampai dia tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Jadi singkatnya seperti itu asal-muasalnya Bobby menjadi seorang yang kejam. Nah, pertanyaan saya, apa yang bisa kita petik hikmahnya dari film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.